Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada para penonton dimanapun Anda berada, di mana di malam hari ini yang begitu sangat dingin dengan kehadirannya channel Gramo Alapi yang selalu memberikan kajian, yang selalu memberikan debat Islam Kristen, Kristen versus Kristen, dan bahkan pengakuan mualaf selalu menghangatkan dimanapun Anda berada. Dan tema kita malam hari ini yang sedang Anda saksikan, temanya yaitu Allah ataukah Yesus yang adalah sesembahan manusia. Nah, temanya seperti itu teman-teman. Dan di malam hari ini, sebagaimana biasa, ternyata ada dari pihak Kristen yang baru dilihat mungkin sama teman-teman, dan beliau berani tampil, yang tentu saja ketika terjadi dialog, kami selalu menyarankan dan selalu menghimbau kepada kedua narasumber untuk memberikan pernyataan, menyanggah secara elegan, secara santun, dan tidak ada penghujatan satu sama lain. Dan ketika ada hal-hal yang tidak diharapkan oleh pihak kami berlepas diri dari hal itu. Dan kami pun selalu mengingatkan kepada para penonton untuk selalu santun dalam memberikan komentar. Teman-teman, jika teman-teman memiliki rezeki lebih, nih silahkan salurkan donasi Anda untuk membantu para mualaf ke Bank Mandiri Syariah dengan kode bank 451. Adapun nomor rekeningnya 11 kali 9987 atas nama Yayasan Pembina Mualaf At-Tauhid. Yang ketika teman-teman telah mentransfer, silakan konfirmasi ke nomor WA atau HP yang ada di teks perjalanan ini selama 24 jam. Dan perlu diketahui teman-teman, bahwa acara ini telah ditayangkan secara serentak ke 23 channel. Channel Gramo Mualaf merupakan channel satu-satunya di Indonesia yang menayangkan berbagai acara secara serempak, di mana channel-channel yang berafiliasi dengan Gramo Mualaf yaitu pertama tentu saja sebagai mercusuar di Indonesia, channel Gramo Mualaf. Yang kedua selanjutnya yaitu channelnya Edi Praitno, channel saya sendiri yaitu Akademi Kristologi, Viral TV, Timur Keriban, Aristo Channel, The Muslim Apologist, dan selanjutnya inilah channel-channel yang menayangkan acara kita malam hari ini seperti halnya Rifa Mau TV, Dua Master, Lentera Rohani, Bamtri, Rabanians ID, Donditan, Penegak Islam, Alwan TV, Kristologi Center, Sahabat TV, Wonderful Islam, Zulkifli M. Abbas, Mualaf Channel, Zulfikar Official, Evangelis Jonathan, dan Yonatan Nandar. Dan terima kasih kepada 22 channel yang plus dengan channel Gramo Mualaf ada 23. Terima kasih. Dan terima kasih pula khususnya kepada para penonton. Oke, akan kita tampilkan kedua para pembicara yang kelihatan tidak sabar. Kita tampilkan terlebih dahulu dari pihak Kristen yang bernama Pak Asbi. Selamat malam Pak Asbi. Ya, selamat malam. Oke, jelas ya suara saya? Jelas. Oke, terima kasih atas kehadiran Pak Asbi di channel Gramo Mualaf. Oke, selanjutnya dari pihak Muslim yang tentu saja tidak asing bagi teman-teman nih. Oke, kita tampilkan. Assalamualaikum Bang Aristo. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Salam, ya? Selamat malam Pak Asbi. Suara saya jelas ya? Ya, salam. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Ini ya, tema yang disepakati oleh Pak Asbi maupun Bang Aristo, Allah ataukah Yesus yang adalah sesembahan manusia. Benar telah sepakat kedua belah pihak? Ya, sepakat. Oke. Pak Asbi, Bang Aristo telah sepakat, namun tetap kami selalu menekankan sebelum acara dimulai untuk berdialog secara elegan, secara santun, dan tidak ada penghujatan atau penghinaan. Dan ketika ada hal-hal yang tidak diharapkan terjadi di kemudian hari, kami dari channel Gramo Mualaf tidak sama sekali bertanggung jawab dan kami berlepas diri dari hal itu. Oke, jika memang kedua belah pihak telah sepakat untuk santun meskipun berbeda dalam hal keyakinan, dalam hal pemikiran dan pemahaman, mari kita tampilkan rule dialognya yang telah disepakati oleh pihak PDD, Persatuan Debater-Debater. Dan inilah rule dialognya, dan tentu saja bagi Bang Aristo ini sudah di luar kepala. Namun mungkin bagi Pak Asbi maupun bagi para penonton yang baru melihat mungkin belum tahu seperti apa sih rule dialognya. Baik, akan kita tampilkan rule dialognya sebentar.
Oke, sambil menunggu role dialog kita tampil, silakan. Oke, ternyata sudah tampil. Ini role dialognya ya. Akan saya perbesar Pak Asbi karena kelihatan Bapak menggunakan HP. Session pertama nih, 7 menit masing-masing pihak memberikan presentasi atau pembukaan. Apakah nanti Bang Aristo dulu ataukah Pak Asbi, dipersilakan. Namun tetap perlu diketahui ketika di antara kedua pembicara ini memberikan pertama kali presentasinya, tentu saja closing statement-nya harus menyampaikannya terakhir. Oke, sudah dipahami ya. Yang kedua, Oke. ketika kedua pembicara telah memberikan presentasinya selama 7 menit, nah saatnya kita mencoba para penonton mengarungi kedalaman pemahaman, pemikiran, wawasan dari kedua belah pihak dengan adanya tanya jawab selama 3 putaran, di mana setiap satu putaran setiap orang mendapatkan haknya untuk bertanya selama 2 menit dan menjawab selama 7 menit. Oke. Dan sesi ketiga, masing-masing pihak mendapatkan waktu 7 menit untuk memberikan penutupan atau closing statement. Dan perlu diketahui, ketika di antara Anda telah memberikan presentasi pertama, tentu saja closing statement-nya yang terakhir. Bagaimana bisa dipahami atau ada yang ditanyakan Pak Asbi maupun Bang Aristo? Silakan. Oke, nggak ada, silakan. Ya, Bang Oke, Aristo jika dulu deh. memang sudah dipahami, oke, jadi siapa yang mau tampil duluan? Saya enggak. Silakan Bang Aristo. Oke, baik, terima kasih. Oke, jika memang Bang Aristo yang pertama kali memberikan presentasinya, maaf Pak Asbi, akan saya matikan dulu speakernya ya, biar jelas Oke. apa yang disampaikan oleh Bang Aristo. Sebentar. Oke, Bang Aristo, bagaimana Anda siap memberikan presentasi selama 7 menit? Siap. Oke, selama 7 menit, waktu berjalan, pernyataan diberikan. Monggo. Oke, baik, terima kasih. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudhlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Rabbi israh li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Puja dan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Salawat dan salam kita haturkan kepada baginda Nabi besar Muhammad Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Baik teman-teman sekalian dimanapun Anda berada, dan saya ucapkan selamat datang kepada saudara saya Bang Asbi, dan saya mengapresiasi kepada Bang Asbi. Beliau ini datang dari Kalimantan Tengah dan sudah sudi hadir di Geraha Mualaf, dan juga saya mengucapkan terima kasih kepada Geraha Mualaf yang selaku fasilitator yang begitu sangat netral, dan netralitas daripada Geraha Mualaf ini sudah sangat teruji ya, dan sudah banyak juga kemudian menyajikan dialog-dialog secara akademis, baik Islam dan Kristen, dan masih banyak lagi. Nah, dukung terus channel Geraha Mualaf, begitu juga dengan channel yang berafiliasi di Geraha Mualaf, begitu juga dengan channel Pak Asbi, jika ada silakan didukung ya. Dan tema kita pada malam hari ini adalah apakah Allah ataukah Yesus Kristus yang disembah oleh manusia. Saya kira itu temanya ya. Nah, saya langsung pada tema. Kalau kita mau mengacu pada data-data yang ada, baik secara data dari kitab suci saya, dari perspektif Al-Quran, dan juga dari kitab suci Kristen yakni Bible, saya belum menemukan satu ayat yang secara spesifikasi, yang secara spesifik begitu ya, yang kemudian menjustifikasi bahwa Yesus Kristus itu adalah Tuhan. Nah, kemudian saya pada kesempatan malam hari ini juga saya ingin menyampaikan kepada seluruh sahabat baik Kristen dan Islam
bahwa kami Muslim itu beriman kepada Yesus Kristus. Hanya perbedaannya adalah umat Kristen mendudukan kedudukan Yesus sebagai anak Allah melebihi daripada apa yang diimani oleh Muslim. Sementara Muslim itu mengimani Yesus Kristus hanya sebagai seorang nabi, seorang rasul, dan tidak lebih dari itu. Nah, kalau kita mau berbicara sesuai dengan tema kita pada malam hari ini, apakah Allah ataukah Yesus yang disembah oleh manusia? Termaktub di dalam Matius pasal 4 ayat yang ke-10, di sana jelas secara konteks ayat menjelaskan, enyahlah kau iblis, engkau harus menyembah Tuhan Allahmu. Di dalam Matius pasal 4 ayat yang ke-10, di sana tegas Yesus memerintahkan untuk menyembah kepada Allah. Maka dari petunjuk ayat ini, saya menerjemahkan bahwa yang patut disembah itu adalah Allah. Nah, kemudian kita bisa lihat juga termaktub di dalam Ulangan pasal 4 ayat yang ke-35, di mana di sana tegas bahwa Allah adalah Tuhan yang esa. Kemudian termaktub juga di Ulangan pasal 6 ayat yang ke-4 bahwa Allah itu adalah Tuhan. Kemudian kita bisa temukan juga di Keluaran pasal 3 ayat yang ke-15, di sana la ilaha illallah, tiada Tuhan selain Allah. Nah, di Yohanes pasal 17 ayat 3, bagaimana kemudian Yesus mewartakan kepada kita semua bahwa Tuhan satu-satunya yang disembah adalah Allah. Kemudian juga termaktub di Markus pasal 12 ayat yang ke-29 bahwa Allah itu adalah Tuhan dan bukan Yesus. Nah, berdasarkan data-data yang saya temui di sini kemudian memberikan bukti bahwa sebenarnya yang patut disembah itu adalah Allah dan bukan Yesus. Nah, kalau kemudian sering dinarasikan oleh sahabat-sahabat Kristen bahwa juru selamat yang kemudian menjustifikasi bahwa Yesus Kristus itu yang kemudian menjadikan Yesus sebagai Tuhan, saya kira ini masih kurang tepat. Mengapa demikian? Karena sejatinya juru selamat itu baik dari Nabi Adam alaihissalam dan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang tidak diyakini oleh sahabat Kristen, semua mereka menganut ajaran monoteisme atau monoteisme yang menjadikan satu-satunya Tuhan yang sama, menjadikan Tuhan Allah Subhanahu wa taala, dan mereka semua ini kita tidak pernah menemukan mereka menjadikan sesembahan mereka selain daripada Allah. Nah, kita juga bisa berangkat dari Matius pasal 7 ayat yang ke-21, di sana di mana Yesus mewartakan kepada kita bahwa Tuhan yang patut disembah adalah Allah. Kemudian kita juga bisa berangkat di Matius pasal 19 ayat yang ke-17, Markus pasal 12 ayat yang ke-31, Yohanes pasal 5 ayat 30, Yohanes pasal 7 ayat 16. Nah, di sana yang kemudian memberi informasi kepada kita terang benderang bahwa yang patut disembah itu adalah Allah. Dan kita mungkin tidak bisa bergeser jauh, kita bisa saja berangkat dari Matius pasal 4 ayat 10, secara konteks ayatnya jelas, yang disembah itu adalah Allah, dan itu merupakan ucapan daripada Yesus Christ. Mungkin untuk opening statement, pembukaan pada malam hari ini saya dengan Pak Hasbi, itu yang saya sampaikan. Itu yang bisa saya berikan kepada Pak Hasbi dan kepada para audiens sekalian. Terima kasih. Oke, terima kasih kepada Bang Aristo yang telah memberikan presentasi selama 7 menit, dan sekarang nih gilirannya Pak Hasbi dalam memberikan presentasi selama 7 menit. Bagaimana Pak Hasbi, Anda siap memberikan presentasi selama 7 menit? Oke, jika Anda siap, silakan siapkan diri Anda untuk memberikan presentasi. Waktu berjalan selama 7 menit, presentasi diberikan. Monggo. Oke, pertama-tama saya mengucapkan terima kasih untuk Geraha Mu'alaf. Salam kenal bagi yang baru kenal saya, tentunya saya baru muncul dan saya apresiasi Geraha Mu'alaf ya untuk terselenggaranya acara ini. Dan saya
berterima kasih untuk Pak Aristo ya, karena sudah sudi mau berdialog dengan saya. Pertama-tama adalah yang harus kita sepakati, apakah Allah dalam pengertian Kristen dan Islam itu sama? Apakah Allah yang dimaksud Islam itu sama dalam perspektif Kristen? Ternyata tidak. Karena Allah dalam terjemahan Alkitab bukanlah proper name atau nama pribadi Tuhan. Karena Allah di dalam Alkitab hanyalah yang dimaksud sesembahan secara umum. Theos dalam bahasa Yunani, Deo dalam bahasa Latin, God dalam bahasa Inggris, dan Dewata dalam bahasa Indonesia. Jadi antara pemahaman Islam dan Kristen tentang Allah jelas berbeda. Jadi di sini kita sudah tahu bahwa ternyata apa yang Islam pahami tidaklah sama seperti yang Kristen pahami. Dan mengenai apakah Yesus Allah, kita tidak bisa memaksakan perspektif kita kepada Islam. Tetapi perspektif Islam dengan perspektif Kristen itu berbeda. Misalnya dalam Matius pasal 20, pasal 1 ayat 20 sampai 23, jelas malaikat mengatakan siapa Yesus itu. Yesus adalah dari roh Allah. Yesus adalah Allah sendiri yang kemudian kata malaikat, dia adalah Immanuel, yaitu Allah beserta dengan kita. Jadi dalam pernyataan malaikat, Yesus adalah Allah. Kemudian para saksi, para penulis Injil menyatakan dalam berbagai ayat, misalnya Yohanes 14 ayat 6 sampai yang ke-10, jelas Yesus mengatakan bahwa dia adalah Allah itu sendiri. Ketika Filipus berkata, di manakah Allah itu, Bapa itu? Kemudian Yesus menjawab bahwa Filipus tidak mengenal Yesus. Sorry. Lanjut. Ada apa namanya? Ada itu. Aduh. Jadi keganggu. Ya, bahwa Filipus pun ternyata tidak mengenal Yesus. Seorang murid Yesus yang berhari-hari bersama dengan Yesus ternyata tidak mengenal Yesus. Saya paham kenapa Pak Aristo tidak mengenal siapa Yesus. Tapi pernyataan Yesus sendiri adalah bahwa dia adalah Allah itu sendiri. Kemudian Wahyu 22 ayat 16. Yesus jelas mengatakan bahwa dia adalah Alfa dan Omega. Jadi Yesus dalam pemahaman Islam, Alfa dan Omega adalah yang awal, yang akhir, yang zahir dan yang batin, adalah Allah itu sendiri. Jadi Yesus dalam pernyataannya, dia adalah Allah itu sendiri. Jadi kita tidak bisa saling memaksakan perspektif. Karena selama ini saya melihat adalah Islam memaksakan perspektif Islam kepada Kristen. Ini salah total, keliru. Karena apa? Karena apa yang dipahami Islam ternyata tidak mewakili semua yang dikatakan oleh para penulis Injil. Jelas saya lebih percaya sama penulis Injil ketimbang apa yang dikatakan, diklaim, atau diasumsikan oleh para apologet Islam, termasuk Pak Aristo. Saya mohon maaf, kita punya pandangan berbeda. Mari kita buktikan jika memang Yesus bukan Allah. Tapi saya mohon, izinkan kita berimbang. Kenapa? Karena selama ini saya melihat debat adalah Kristen takut-takut. Kenapa? Karena stigmatisasi telah menodai agama Islam. Kalau memakai perspektif yang sama, ya, logika yang sama. Jadi kadang-kadang ada apologet Islam memakai standar ganda. Kami tidak boleh mempertanyakan ketuhanan Allah, tetapi Anda mengobok-ngobok ketuhanan kami. Ini yang sering keliru. Nah, bagaimana? Apa dasar Islam mengatakan bahwa Yesus tidak Allah? Tidak Tuhan, maksudnya. Karena saya tidak setuju bahwa Tuhan yang disembah Islam sama dengan Tuhan yang disembah Kristen. Karena dari nama Allah saja kita mempunyai pemahaman yang berbeda. Bagi kami Allah bukanlah nama Tuhan, tetapi bagi Islam Allah adalah nama jati diri Tuhan. Saya rasa itu cukup. Sudah, itu saja. Oke. Terima kasih kepada Pak Asbi ya yang telah memberikan presentasinya meskipun telah menyisakan waktu sekitar 2 menit lamanya. Iya, sudah. Dan inilah cukup. Terima Kita kasih. langsung aja. Iya, baik Pak.
Dan inilah kita di channel Geram Mualaf, channel yang netral ya. Meskipun tetap aturan kami yang tetapkan, karena kalau tidak ada aturan, siapapun bisa berbuat seenaknya dan bisa menyampaikan semaunya. Oke, sambil menunggu kedua belah pihak ini untuk rehat sejenak, biar minum dulu, biar tidak tegang dulu, dikarenakan kita akan memasuki tanya jawab, karena tidak enak ketika kita makan nasi tanpa ada lauk pauk, dan inilah lauk pauk dalam dunia dialog. Oke, sebelumnya silahkan nih teman-teman, jika teman-teman memiliki rezeki lebih, silahkan salurkan zakat, sedekah, infak, dan donasi Anda ke Bank Mandiri Syariah dengan kode bank 451 ke nomor rekening 11 8-nya 4 kali 995 atas nama Yayasan Pembina Mualaf At-Tauhid, yang teman-teman ketika telah mentransfer bisa mengkonfirmasi ke nomor HP atau WA ini ya, yang ada di teks berjalan. Dan perlu diketahui teman-teman, jika teman-teman ingin ikut membebaskan lahan seluas 6 hektar yang akan didirikan Pondok Pesantren Modern At-Tauhid, di mana 1 meternya itu cuma 250.000, ketika Anda mentransfer, silakan sertakan angka 1 di belakang pentransfer Anda, biar pihak Yayasan Pembina Mualaf At-Tauhid mengetahui bahwa dana yang Anda transferkan itu khusus bagi pembebasan lahan seluas 6 hektar, di mana 1 meter itu 250.000. Dan ketika para santrinya telah menguasai berbagai disiplin ilmu agama Islam dan juga agama-agama lain, serta dari berbagai bahasa, nanti para santrinya akan disalurkan ke berbagai wilayah Indonesia maupun luar negeri untuk menyampaikan Islam secara santun dan elegan, sekaligus melakukan tindakan-tindakan preventif terhadap adanya upaya-upaya pemurtadan yang merongrong umat Islam. Oke, mari teman-teman kita berlomba-lomba dalam melakukan amal soleh, karena sedikit apapun yang Anda lakukan itu sangat membantu Yayasan Pembina Mualaf At-Tauhid untuk membebaskan lahan seluas 6 hektar dan berdirinya pesantren At-Tauhid modern ya. Oke. Baik, kelihatannya ini sudah siap sedia nih kedua pembicara. Baik, dikarenakan Bang Aristo yang memberikan presentasi pertama, tentu saja Bang Aristo yang masih kelihatan kedinginan ini, mungkin di sana lagi dingin ya, pakai jaket nggak seperti biasa. Tentu saja Bang Aristo sendiri yang mendapatkan jatahnya sekarang untuk bertanya kepada Pak Asbi. Bagaimana Bang Aristo, Anda siap untuk memberikan pertanyaan selama 2 menit kepada Pak Asbi? Always, siap. Oke, jika memang Anda siap, silahkan. Waktu berjalan selama 2 menit, pertanyaan diberikan. Monggo. Ya, baik. Terima kasih ya. Luar biasa Pak Hasbi pada malam hari ini. Karena ini waktu saya bertanya, jadi saya memang harus bertanya. Dan nanti mungkin ketika Pak Hasbi bertanya ke saya, dan mungkin saya akan menjelaskan tentang kata Allah yang tadi dimaksudkan oleh Pak Hasbi. Tadi sempat menyentuh tentang Immanuel. Immanuel dalam speak Ibrani itu artinya adalah Allah bersama kita. Nah, kalau kita mau merujuk kepada original teks Ibrani, maka Allah itu tidak bisa dijustifikasi kepada Yesus. Nah, itu ya. Nah, kalau kemudian tadi Pak Hasbi mengatakan bahwa Allah dalam perspektif Kristen itu berbeda, dan dalam perspektif Islam itu tidak sama begitu ya, kira-kira seperti itu. Nah, lalu mengapa kemudian di dalam Bible itu menggunakan kata Allah? Sementara yang saya tahu, kalau kita berangkat dari bahasa asli atau original teks daripada Bible yang kemudian dijadikan rujukan yang seterusnya diterjemahkan ke dalam bahasa Indonesia, ya, itu tidak ada kata Allah di sana, begitu. Di Ibraninya Yod-Heh-Vav-He, kalau kita berangkat ke bahasa Yunaninya itu kurios, ya, atau theos, begitu ya. Yang kemudian, nah, dari mana kata Allah ini yang kemudian masuk ke dalam terjemahan bahasa Indonesia? Nah, ini mungkin Pak Hasbi bisa menjelaskan secara detail kepada saya, sehingga nanti kita akan terarah dan mengarah pada tema pembahasan yang sudah kita sepakati begitu.
Gitu. Itu moderator, saya kembalikan kepada moderator. Oke, terima kasih kepada Bang Aristo yang telah memberikan pertanyaan dan memanfaatkan waktu selama 2 menit. Dan inilah waktunya yang menegangkan bagi Pak Asbi yang menjadi pertanyaannya, mampukah Pak Asbi memberikan penjelasan kepada Bang Aristo atas apa yang ditanyakan? Bagaimana Pak Asbi, Anda siap memberikan jawaban selama 7 menit? Oke. Oke, selama 7 menit silakan Anda berikan penjelasannya, jawabannya. Waktu berjalan selama 7 menit, silakan diberikan jawabannya. Monggo. Oke. Kenapa Pak Aristo mempersoalkan kenapa ada kata Allah dalam Alkitab? Itu Pak Aristo sudah menjawab, itu soal terjemahan. Karena dalam teks aslinya, jati diri Tuhan dalam Alkitab itu adalah dia adalah merupakan tetragrammaton YHWH atau YHWH. Jadi nama Tuhan dalam kitab Yahudi itu adalah YHWH dalam Alkitab. Jadi bukan Allah. Kenapa ada kata Allah? Kata Allah adalah terjemahan karena orang Indonesia, orang Melayu sudah Baik, akan kita pause dulu. Kelihatan ini tidak ini ya waktunya sebentar. Ini tidak bagus nih jaringannya. Sebentar kan kita pause dulu. Pak Asbi, sungguh sangat disayangkan waktu 7 menit itu tidak disampaikan dengan baik ya, sisa 5 menit lebih. Sebentar akan kita pause dulu ya waktunya biar nanti Pak Asbi bisa mengulang kembali. Karena selama ini faktanya. Nah, ini langsung buffering. Oke, itu langsung keluar dan itulah kondisi ketika Pak Asbi sedang menggunakan HP ketika live streaming yang ternyata HP-nya pun tidak kuat. Sambil menunggu Pak Asbi menyampaikan kembali dan naik ringnya di channelnya Gerak Mualaf, silahkan nih bagi teman-teman yang pengen tampil seperti halnya Pak Asbi, Bang Aristo, silahkan Anda untuk mendaftarkan diri kepada channel Gerak Mualaf, di mana channel Gerak Mualaf ini membuka peluang kepada siapapun Anda untuk berdialog secara elegan. Silahkan nanti Anda akan melihat bagaimana kami akan memberikan linknya kepada Anda ketika Anda sendiri ketika berkomentar di channel yang berafiliasi dengan kami. Silakan teman-teman nanti untuk mendaftarkan dirinya ya, seperti itu. Dan perlu diingat ketika teman-teman siap tampil, silakan tampilkan wajahnya seperti itu. Dan ini ternyata Pak Asbi sudah hadir kembali dan ternyata masih buffering ya. Dan harap dimaklum teman-teman karena posisi acara ini ya posisi hanya mengandalkan jaringan, tentu saja jaringan menjadi masalah utama bagi siapapun dan itu tidak bisa terelakkan daripada kita dunia nyata dialognya yang harus menyewa gedung, menyiapkan makanan, terlebih sekarang ada corona, begitu sangat ribet. Dan dengan adanya channel Gerak Mualaf semuanya menjadi mudah. Ya, menjadi mudah. Tinggal kitanya saja mau ataukah tidak menyampaikan kebenaran dalam perspektif masing-masing dan secara elegan santun di channel Gerak Mualaf. Karena teman-teman bisa mengetahui dan begitu banyak bagaimana pandangan-pandangan di luar sana yang sangat membuka diri dan menyatakan secara sejujur-jujurnya bahwa channel Gerak Mualaf merupakan channel yang netral. Ya, makanya tidak salah juga ketika di channel Gerak Mualaf telah berkali-kali terjadi dialog Kristen dengan Kristen. Bahkan kemarin karena disayangkan salah satu pihaknya itu dari pihak Judais itu tidak hadir, sempat juga terjadi dialog antara Kristen dengan Judais, meskipun ya sayang sekali pihak Judaisnya sendiri, saudara Bang Fali ini tidak hadir. Jadi kita siapapun welcome lah, kita welcome siapapun Anda, baik laki-laki maupun perempuan, dipersilakan untuk tampil seperti halnya di
channel Gramab seperti yang dilakukan oleh Bang Aristo, Pak Asbi, seperti itu. Namun tetap Anda menampilkan wajahnya ya, seperti itu. Karena kalau teman-teman takut nih ketahuan relasinya, teman-temannya sendiri, itu bisa ditutupi dengan menggunakan masker atau buff. Dan kami tidak menerima siapapun Anda, di mana penyampaiannya itu sangat-sangat kotor, gitu kan, menghina, kami tidak menerima dan akan kami cut acaranya. Apalagi menyampaikannya pun tidak menggunakan wajah sebagaimana yang dilakukan oleh pihak moderator. By the way, bagaimana Pak Asbi? Anda sudah siap? Halo Pak Asbi? Anda masih terputus-putus. Halo Pak Asbi. Ini jaringannya karena posisi Pak Asbi ini asalnya di dalam rumah berusaha mencari jaringan yang bagus dan ternyata di luar, dan ternyata kita tidak menyangka jaringan pun tetap sama ya. Seperti itu. Harap dimaklum teman-teman. Sebentar akan kita coba hubungi Pak Asbi. Oke, telah hadir kembali ini Pak Asbi. Namun tetap kondisinya ya sama, masih buffering. Masih suara pun tidak nyambung sebagaimana semestinya. Halo Pak Asbi, bagaimana? Suara saya jelas terdengar? Dan ini pun apa yang disampaikan oleh Pak Asbi pun putus-putus ya. Mungkin terbawa angin juga ini sinyalnya. Bagaimana Pak Asbi? Anda siap memberikan jawaban selama 7 menit? Nah, ini ya. Bisa dilihat teman-teman, ini jaringannya tidak memadai dari Pak Asbi. Dikarenakan beliau ini menggunakan HP, jaringannya tidak memadai, HP-nya mungkin tidak kuat, jadi harap dimaklum. Sebentar akan kami hubungi beliau ya. Jaringan beliau tidak mendukung. Ya, itu diharapkan pula bagi para penonton, termasuk khususnya dari Bang Aristo untuk memaklumi ya. Karena kita mengandalkan jaringan, tentu saja yang menjadi masalah kita itu ya masalah yang sama. Apapun keyakinan Anda, apapun agama Anda, tetap saja masalahnya utama itu ya jaringan. Seperti itu. Oke, beliau ini sedang mengetik, jadi harap ditunggu. Dan kita coba untuk mengkontak telepon langsung biar cepat ya. Halo Pak Asbi, bagaimana bisa tampil lagi? Atau bagaimana ini? Ya, saya coba-coba masuk tapi tidak bisa masuk ya. Oh. Susah dari. Oh. Kalau terjadi seperti ini terus, apakah masih tetap dilanjut ataukah di stop dulu sementara dan nanti kita jadwalkan ulang? Gimana? Gimana Pak?
Oh, jadwal ulang. Oke. Sorry kan nggak, aku nggak percaya. Oke, kalau memang seperti itu, kalau Bapak ingin menjadwalkan ulang, kan kita jadwalkan ulang. Kalau memang Iya, pasti jadwal ulang aja. Oke, baik. Akan kami sampaikan di channel ya. Terima kasih, Pak. Selamat Iya, malam. Iya, oke, sama-sama. Susah jaringanku. Oke, sebentar. Oke, teman-teman dan teman-teman perlu diketahui barusan kita telah menelepon secara langsung dan kami pun coba untuk masukkan ke channel YouTube biar teman-teman pun mengetahui pembicaraan kami dan beliau menginginkan untuk dijadwalkan ulang karena beliau telah berusaha semaksimal mungkin untuk masuk lagi tetapi ternyata apa daya. Ternyata beliau menginginkan jadwal ulang kembali ya atas hal ini, jadi mohon dimaklumi. Oke, Bang Aristo, terima kasih atas kehadirannya karena Pak Asbi ini barusan mengkontak dan beliau ingin menjadwalkan ulang terkait tema seperti ini dikarenakan beliau sudah dipaksakan berkali-kali untuk tampil, ternyata jaringannya tidak memadai. Terima kasih kepada Bang Aristo yang telah hadir meskipun ternyata di tengah-tengah jalan ini seperti ini kondisinya, dan terima kasih pula kepada para penonton yang telah mau sudi melihat dan menonton channel Geram Mu'alaf ini. Baik, maaf jika kami ada salah-salah kata maupun sikap. Bila taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.